بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا wa minal laili, dan daripada sebagian daripada waktu malam, fatahajat, maka bertahajudlah siapa kamu bi dengan lail, nafilatan halai salat sunnah laka bagimu, asa moga-moga ya ba'asaka, asa ya ba'asaka, moga-moga mengangkat kepada kamu separuh buka Tuhan kamu, maqaman, pada suatu kedudukan mahmud dan yang terpuji. Ini adalah ayat Al-Quran yang ditujukan kepada Nabi dan kepada umatnya. Jadi hendaklah kita kalau menginginkan supaya kita ingin diangkat kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kita bisa menjalankan sholat malam. Ya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibu ikatan Masjid Ta'lim Iqamah At-Taqwa Iqamah Kabupaten Jayapura, ini adalah ngaji kita berupaya untuk membahas tentang sholat malam. Jadi kalau kita ingin diangkat derajat kita di sisi Allah, maka hendaklah kita bisa menjaga rutinitas sholat malam. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, amman huwa qanitun ana al-laili. Surat Az-Zumar, apakah seseorang huwa uteman qanitun, yang jungkung, yang terus menerus yang berdiri, yang beribadah waktu malam, ana al-laili, di tengah malam untuk beribadah. Wa qala ta'ala walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama, walladzina, orang banyak, yabituna, yang semalam suntuk, li rabbihim, pada Tuhannya mereka, sujjatan, hale sujud, wa qiyaman, dan dengan berdiri. Wa qala ta'ala wasta'inu bis sabri was shalah, wasta'inu, dan mintalah tolong kamu semuanya, bis sabri, dengan sabar, was sholati, dan sholat. Ini qil dalam tafsir itu adalah maksudnya sholat. Sholat di sini maksudnya adalah qiyamul lail. Maksudnya adalah sholat bukan sholat 5 waktu, tapi yang paling utama adalah itu 5 waktu sudah pasti. Ini menjadi tambahan. Jadi qiyamul lail, sholat malam. Dengan itu dua hal. Jadi yang diperintahkan di sini adalah sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Karena apa? Begitu dia sabar, maka ini menjadi kunci keberhasilan. Di dalam wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Jadi seseorang itu punya kecenderungan dalam kerusakan. Semuanya orang, ya. Terus orang yang tidak akan rusak siapa? Illa alladziina amanu, kecuali orang yang beriman. Satu. Terus yang kedua, wa 'amilus shalihah, orang yang mau beramal soleh. Amal soleh itu ada dua hal. Jadi amal yang secara ibadah ritual maupun sosial, itu semuanya ibadah. Terus wa tawassaw bil haqq, dan yang terakhir wa tawassaw bis sabr. Sabar tempatnya terakhir, tapi menjadi kunci. Orang beriman tanpa sabar hancur imannya. Ya. Orang beriman tapi tidak sabar, karena godaan iman itu berat, banyak sekali di dunia ini, banyak sekali. Kalau dia tidak didasari sabar, hancur. Orang punya amal soleh misalnya punya rutinitas sholat, punya rutinitas amalan ibadah yang baik, tapi kalau tidak sabar, hancur pula. Tawassaw bil haq, ngajak kebaikan, tapi kalau tidak sabar, hancur pula. Maka oleh karena itu sabar menjadi kunci semuanya. Kunci semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan wasta'inu bis sabri was shalah. Jadi sholat dan sabar harus jaga. Wa min al-akhbar, dan daripada hadis Nabi. Qauluh sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqidu syaitan ala qafiyati ahadikum idza huwa nama salasa uqadin. Setan itu mengikat atas atas tengkuk kalian semuanya, salah satu kalian semuanya, ketika seseorang itu tidur. Jadi setan itu mengikat
pada tengkuk-tengkuk kalian ketika orang itu tidur. Yadribu maka nakul uqdatin yang kemudian memukulkan, ya, menancapkan, menaruh tiap-tiap ikatan yang menancapkan, yang dipukulkan, ya, setan menancapkan lah. Setan memasukkan kepada setiap ikatan itu dengan kata-kata atau mungkin ya semacam godaan yang dimasukkan kepada orang-orang itu. Alaika lailun tawil farkut, bagimu panjang, malam itu masih panjang, tidurlah yang nyenyak, tidurlah yang nyenyak, senyenyak-nyenyaknya, nggak usah mikirin sholat malam, nggak usah subuh dan segala macam. Nah, ini yang pertama. Jadi dia akan memasukkan virusnya dengan virus, perbanyaklah kau tidur karena malam kamu masih panjang. Terus fa in istaqadha wa dzakarallahu taala, tapi kalau orang itu tetap bangun dan kemudian berzikir seperti sholat apa itu, doa-doa habis bangun tadi tidur dan sebagainya, maka inhalat uqdatun, maka terlepaslah satu ikatan. Wain tawab doa, maka ketika dia wudhu, inhalat uqdatan. Inhalat apa uqdatun, menjadi fa'il ya. Inhalat apa uqdatun, maka akan terlepas satu ikatan lagi. Kalau orang itu wudhu, jadi kalau bangun, zikir, langsung ambil wudhu supaya lepas ikatan yang dua, satu dua lepas. Fa'in sholat inhalat uqdah, maka ketika dia sholat, maka terlepaslah tiga ikatan tadi. Fa'asbaha nasyiton thayyibun nafsi. Nasyiton thayyiban nafsi. Maka dia bangun dalam keadaan yang apa itu terengginas. Terengginas itu ya apa ya? Pokoknya semangat, yang bagus jiwanya, bagus karakternya, nyaman ya. Wala asbah wa illa, dan jika tidak, artinya tidak melepaskan tiga ikatan tadi, asbaka khobisan nafsi, maka jadilah orang itu jelek perangainya, jelek apa jiwanya. Jadi kalau tidak, artinya malam itu tidak digunakan untuk sholat malam, maka perangainya menjadi jelek, kaslan, dan menjadi pemalas. Jadi lihat kalau ada anak pemalas, orang pemalas segala macam, karakternya jelek, nah, maka itu adalah karena malamnya dia terkena virusnya iblis tadi. Wafil khabar, dan dalam hadis Nabi annahu zukira indahu, dan dalam hadis Nabi zukira indahu, tersebutlah di sisinya itu rajulun yanam kullalail hatta isbah. Wa qala zaka rajulun, zukira disebutkan indah di sisi Nabi, rajulun, ada seorang laki-laki yanam kullalail, yang setiap malam pokoknya tidur sepanjang malam. Hatta sampai pagi, nggak pernah urusi sholat malam dan Wakala, maka Rasulullah SAW, zaka rojulun balas syaiton fi udhunih. Itu laki-laki, itu seseorang yang tidurnya dikencingi oleh setan di telinganya. Di ibu-ibu masih salim at-taqwa, ada enggak kira-kira yang malam enggak pernah sholat malam sampai pagi bangkong ya. Itu berarti telinganya sedang dikencingi menjadi tempat kencingnya iblis. Ada apa tidak kira-kira? Ada? Banyak, masya Allah. Di foto. Wafil khabar, dalam hadis Nabi anna lisyaiton su'ud. Sesungguhnya setan, dalam hadis Nabi diterangkan bahwa setan itu punya apa itu? Su'ud itu punya apa itu? Sedotan. Saya punya sedotan, tapi maksudnya adalah untuk pokoknya sedotan ya, untuk menyedot di hidung. Wal'uqon, dan punya jilatan. Wadarwaron, dan bedak. Bedak. Faidah asatul abd, maka ketika seseorang itu disedot kayak sedotan, kayak semacam sedotan untuk hidung. Seorang itu sedot oleh setan, maka menjadi sa'akhuluku, maka menjadi jelek perilakunya. Jadi kalau punya anak, keluarganya susah sekali, itu karena terlalu banyak disedot sama iblis itu. Ya. Wa idza la'atahu, dan ketika dijilat, seseorang hamba itu dijilat, jilat oleh setan, daraba, maka kemudian zarba lisanu bisarri,
maka akan menjadi sangat tajam mulutnya dengan kata-kata yang jelek. Repot itu. Pokoknya kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang apa itu bahasanya mulutnya setajam silet, nah, kalau ngomong menyakiti orang lain, nah, maka itu barangkali terkena itu kena apa jilatannya iblis itu. Eh, wa idza zarahu nama lail hatta yusbih. Dan ketika orang itu terkena bedaknya iblis, keterangan Nabi iblis, maka orang itu maka akan sepanjang malam tidur, pokoknya tidur terus sampai pagi. Ya, maka oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak, kita penting untuk baca doa ya. Seperti baca doa supaya tidak gampang terkena apa itu virus-virusnya iblis, bedaknya iblis atau karena jilatannya iblis atau karena kena sedotannya di hidung daripada iblis itu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam raq'atan yarka'uhum al-'abdu fi jawfil lail khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat yang dilakukan oleh dua rakaat yang yarka'uhuma yang apa melakukan dua rakaat itu seorang hamba fi jawfil laili di tengah malam khairun lahu itu lebih bagus baginya minat dunya wa fiha. Lebih bagus apa dunia beserta seluruh isinya. Masya Allah. Ibu-ibu rugi pokoknya. Ibu-ibu rugi. Umpamanya ibu jualan setiap hari dapat 10 juta. Ibu tidak jualan. Terus ninggalin terus ke masjid taklim. Wah, ninggalin tidak ikut jualan. Tidak dapat 10 juta. Rugi apa tidak? Rugi apa tidak? Yang 10 juta tadi rugi apa tidak? Rugi. Yang 10 juta rugi. Tapi lebih rugi lagi kalau ibu tidak sholat malam. Oh, karena itu sholat malam itu khairun minat dua rakaat sholat malam itu lebih baik dunia beserta seluruh isinya. Apa 10 juta? Kecil. 10 juta kecil. Dua rakaat di tengah malam itu lebih baik pada dunia beserta seluruh isinya. Oh, laula anna syukka ala ummati Rasul bersabda, andaikan aku tidak takut memberatkan kepada umatku la faradtuhuma, maka aku wajibkan apa itu dua rakaat saja Rasul mengatakan. Jadi aku wajibkan dua rakaat saja itu atas seluruh hambaku, atas seluruh umatnya Rasulullah. Andaikan tidak memberatkan. Ya Allah, saking sayangnya tidak wajibkan. Tapi untuk Rasulullah sendiri mewajibkan. Jadi Rasulullah sendiri itu mewajibkan dirinya untuk sholat malam. Nah, padahal Rasulullah jelas ahli surga. Jaminan masuk surga. Ibu-ibu ada enggak jaminan? Ibu-ibu ada jaminan apa enggak kira-kira? Lu nggak ada jaminan kok nggak sholat malam. Oh, terlalu pede ya. Terlalu pede ya. Kalau bisa jangan lupa meninggalkannya walaupun dua rakaat. Bahkan kalau bisa minimal 2 rakaat witir 1 rakaat. Nah, ini apa 2 rakaat tambah witir 1 rakaat. Itu istimewa. Itu yang ibu-ibu nanti di alam barzah di akhirat nanti akan terkaget. Ya Allah, pahalaku kok segini banyak. Ya Allah, bagaimana? 2 rakaat saja dunia beserta seluruh isinya. Anggap saja itu dunia itu berapa harganya? Ibu beli tanah sak Jawa itu. Nggak usah jauh-jauh, 10 Madura itu kira-kira berapa triliun. Itu masih kecil, disodakokan di jalan Allah. Itu masih kecil. Nah ini dunia beserta seluruh isinya. Maka jangan tinggalkan sholat malam, insya Allah. Yas'alullah khair. An Muslim, Anna minal lail wa fis sahih, dari dalam sahih Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna minal lail sa'ah la yuwafiquhuma 'abdun muslimun yas'alu ta'ala khairan illa atahu iyahu. Diriwayatkan dari Rasulullah sesungguhnya setiap malam itu ada 1 jam yang seseorang tidak akan bertemu kepada 1 jam itu seorang hamba muslim yang ketika dia minta kepada Allah kebaikan maka Allah akan memberikannya kepada orang itu. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kalau ingin keluarganya, kalau ingin putra-putrinya hebat-hebat, mesti ibu-ibu harus berupaya menjalankan sholat malam berdoa untuk diri dan seluruh keturunannya. Tidak ada orang-orang hebat itu
mesti lahir dari orang-orang hebat, dari ibu-ibu yang hebat. Lah ibu-ibu itu uh, apa itu al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, ibunya itu kuat ngangkat anak-anaknya masuk surga apa tidak? Masalahnya ya, yang menjadi masalah ibu-ibunya itu mampu menjadikan sebab anak-anaknya ahli surga selamat di akhirat apa enggak? Kalau ibu-ibunya enggak pernah sholat malam, harus sholat malam, pasti bisa, pasti bisa. Ibu-ibu kalau kalau diniatkan itu pasti pasti bisa. Eh, Qala wa dzalika fi kulli lailatin. Dan itu setiap malam. Wakal Mughirah bin Syu'bah Rasulullah itu sholat malam apa itu koma sholat malam hatta tafattar dalam hadis Nabi tata 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 dalam tulisan sini tafattarot tata tafattar asyaallah repot agak pecah-pecah kedua kakinya Rasulullah. Saking banyaknya berdiri. Bagi bukan dikatakan, ya Rasul, amakut ghafarullah ta'ala. Bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu maupun yang akan datang? Wa mata'akhir faqal afalakuna abdan satu. Apakah maka saya ini tidak termasuk seorang hamba yang syukur kepada Allah? Jadi kita kata Rasulullah ini ya ini yang harus dijadikan untuk diri kita ya. Apakah saya ini bukan termasuk orang hamba yang syukur? Jadi kita menjadikan ahli ibadah, kita jadal ibadah, kita zikir segala macam. Itu adalah bagian daripada terima kasih kepada Allah, terima kasih sama Allah itu. Bersyukur kita kepada Allah. Masa apa ini kita diberi fasilitas oleh Allah, semuanya gratis. Nafas kita kalau kita beli berapa? Ya, matahari itu kalau kita beli fasilitas dunia makan semuanya hal itu ibu-ibu jualan semuanya itu fasilitas dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita kepada Allah apa? Terima kasih kita ya, menjadi hamba yang apa itu menjadi abdan syakur, seorang hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah aturidu an takuna haimatullah alaika hayyan wa maitan wa makburan wa mab'usan. Hai Abu Hurairah, apakah kamu menghendaki supaya kamu itu Allah selalu melindungi kamu dalam waktu kamu hidup, dalam kamu mati, dalam kamu dikubur, dalam kamu dibangkitkan nanti? Maka jawab Rasul, "Qum minal laili, salatlah kamu apa di waktu gelap malam itu." Sebab kalau kamu menjalankan sholat malam di waktu gelap, maka kamu nanti di kuburan kamu menjadi terang. Di kuburan ibu-ibu nanti itu gelap. Ibu-ibu walaupun di dunia uangnya banyak, tapi tidak bisa pasang PLN. Tolong ya nanti, karena apa itu saya mati itu nanti gelap, tolong dipasangkan PLN di dalam. Ada PLN-nya masuk? Tidak ada. Ya, walaupun kaya raya, tidak dipasang PLN di kuburan. Yang di PLN paling di atasnya ya. Tapi dalamnya kuburan tidak dipasang. Kalau ingin terang kuburannya, Bapak Ibu, maka jalankanlah sholat malam di waktu gelap malam. Bahkan saya punya salah satu kaifiah sholat hajat itu gini. Kalau ibu-ibu ingin menjalankan sholat hajat yang istimewa, caranya sholat malam jangan kelihatan orang. Maksudnya kalau bisa digelap-gelap. Walaupun ini umpamanya dibikin satir. Suaminya di sebelah sini, ibu di sebelah sini. Yang penting jangan kelihatan. Dan kalau bisa upayakan gelap. Nah, saya bikin ini, di sini ini saya bikin satir. Kalau saya sholat sini pokoknya. Itu maksudnya adalah supaya gelap. Sholatnya pokoknya kalau kuat ibu, istimewa. Pokoknya istimewa. Istimewa luar biasa. Sholatnya caranya gini, sholat malam, sholat hajat, 4 rakaat, 2 rakaat salam. Setelah Fatihah, Al-Ikhlas 10 kali. Rakaat kedua setelah Al-Ikhlas 20 kali. Terus salam. Sholat lagi. Rakaat pertama, untuk rakaat kedua ya. Rakaat pertama dari sholat yang kedua 30 kali Al-Ikhlas, yang kedua 40 kali. 40 kali. Itu menjalankan itu saja terus nanti minta saja sama Allah. Pokoknya diawali dengan istighfar, salat kita aja. Itu istimewa. Apalagi kalau dalam kitab saya itu, ini di kitabnya Rasulul Qausar yang disusun oleh Abu Ya Dimyati Pandeglang,
Itu caranya ditambah lagi apa itu yang mau tambah yang istimewa. Sholat itu saja sudah istimewa. Berarti ibu punya rutinitas membaca Al-Ikhlas 100 kali dalam sholat. 100 kali, bayangkan. 100 kali dalam sholat. Al-Ikhlas kalau baca 3 kali, pahalanya berapa? 1 kali hatam Al-Quran. Bagaimana kalau 100 kali? Bagaimana kalau dalam sholat? Masya Allah ya. Terus minta. Tapi kalau mau ditambah lagi istimewa setelah rakaat keempat tadi salam, terus masih duduk membaca Al-Ikhlas 50 kali. Terus membaca sholawat 70 kali. Terus la haula wala quwata illa billah saja. La haula wala quwata illa billah 70 kali. Terus la haula wala quwata illa billah 70 kali. Gitu. Itu terus kemudian berdoa sama Allah. Itu kabul hajatnya, Masya Allah. Istimewa cepat. Istimewa cepat. Yang penting untuk kebaikan. Yang penting dalam kebaikan. Jadi apa ingat ya setelah salam yang dibaca tadi apa? Al-Ikhlas 50. Terus sholawat lupa loh. Sholawat 70. Sholawatnya bebas. Mungkin sallallahu ala Muhammad ya 70 kali. Terus la haula wala quwata illa billah 70 kali. La haula wala quwata illa billah saja. La haula wala quwata 70. Terus kemudian berdoa. Berdoa. Tapi dalam kitab ini ada menambah lagi istighfar 70. Kemudian baru berdoa. Jadi mau menambah, ada versi dalam kitab saya itu ada tambahan istighfar, ada tidak usah istighfar. Tapi kalau mau nambah istighfar 70, terus berdoa istimewa. Pokoknya berdoa minta ya Allah, minta sama Allah itu kalau minta itu kayak ibu yang kayak merajuk-rajuk gitu sama Allah itu. Yang kayak minta perhatian ya Allah, hambamu yang lemah ini, ya Allah, hambamu yang banyak dosa, ya Allah, hambamu yang gini, minta dan anugerahkan kekuatan dari batin kepada kami, keluarga kami, anugerahkan rezeki yang barokah manfaat pada diri kami dan seluruh. Jadikanlah keluarga kami, anak turun menjadi orang ahlal ilmi, dan jauhkan kami dari balak musibah dunia akhirat. Nah, gitu ya. Minta sama Allah seperti itu istimewa. Ingat ibu tadi, sholatnya? Sholat ya, ingat ya. Yang sholat, kalau ibu sholat, karena apa? Kalau dalam kisah yang lain itu kan diterangkan ada zaman Rasulullah, sahabat Muawiyah, kenapa begitu meninggal dunia ribuan malaikat ikut turun menyolati, ikut menyolati, ikut membahagiakan di kuburnya sampai hari kiamat nanti. Kenapa? Jawabnya malaikat Jibril, ini sahabatmu karena ahli baca Al-Ikhlas. Karena ahli baca Al-Ikhlas. Maka oleh karena itu ibu, jangan lupa kita, pokoknya minimal setiap hari jangan lupa Al-Ikhlas 100 kali, apalagi dalam sholat. Jika memang tidak sholat ya apa zikir saja ya. Kalau tidak sholat ya zikir saja, minimal jangan lupa tinggal 100 kali. Terus kemudian lanjutan daripada hadis tadi adalah faqim fasalli wa anta turidu ridha rabbik. Salatlah malam. Kata Rasul bersabda, salatnya lah malam dan kamu menghendaki karena mencari ridho dari Tuhanmu. Ya Abu Hurairah fi zawa turidu ya Abu Hurairah salli fi zawaza baitik. Rasulullah bersabda lagi, wahai Abu Hurairah, salatlah kamu di ujung-ujung rumah kamu, di ujung-ujung rumah kamu. Yakun yakunu nurun yakun nurun baitaka. Yakun maka menjadikan apa nuru baitika. Apa nur rumahmu. Jadi kalau kamu sholat di ujung-ujung rumah kamu, maka akan menjadi nur baitika fis sama sampai ke fis sama di langit. Kanuril kawakib wan najmi inda ahli dunia, seperti cahayanya bintang-bintang di cakrawala itu menurut ahli dunia. Jadi ibu-ibu, kalau rumah-rumahnya dipandang orang-orang ahli langit seperti bintang-bintang yang bergerlapan, rumah-rumahnya ibu gunakan untuk sholat. Gunakan untuk sholat. Jadi di pojok-pojokan rumah, ya pojokan sini, pojokan sana. Yang penting di pojokan rumah ini ke zawaya itu kan begitu, ujung-ujungnya ya, pojokan rumah. Nah, jadi karena rumah-rumahnya ibu bercahaya yang tembus langit, menurut Allah gemerlap seperti bintang-bintang. Waqala sallallahu alaihi wasallam, alaikum biqiyamil lail. Wajib bagi kamu, hendaklah kamu menjaga qiyamul lail, salat malam. Fa inna ta'bus sholihin.
Ini adalah menjadi adab perilakunya orang-orang saleh. Qablakum. Fa inna qiyamal lail qurbatun ilallah, maka sesungguhnya salat malam itu adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa takfirun lidzunub, dan menjadi pelebur dosa-dosa, wa mutridatul lidda, dan untuk menolak penyakit-penyakit anil jasad. Ibu, jadi untuk menjaga supaya sehat itu salat malam, Bu. Ya, salat malam. Karena sholat malam itu secara ini orang kalau menjalankan sholat malam itu dadanya tenang, hatinya tenang, tidak kemerungsung. Dengan itu menjadikan itu menjadi sebab dirinya tidak gampang kena penyakit. Tapi kalau hatinya tidak lapang itu gampang penyakitan. Tetangganya beli emas 1 gram, Tropika plus 1. Tetangganya beli emas 2 gram, Tropika plus 2. Masya Allah, beli 10 gram langsung stroke. Masya Allah. Ya. Waman hatun anil, dan yang menjadi menolak daripada dosa-dosa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, amin amin takunu lahu salatun bilail faqala ba'alaihi naum. Kalau seseorang itu sudah kalau min amrin takunu lahu salatun bilail faqala ba'alaihi naum illa kata wallahu ajru salati wa kana naumu shadaqah alaihi. Kalau ada seseorang pokoknya niat, ya Allah aku nanti sholat malam ya. Bilang, ya Allah aku niat ya Allah nanti mau aku sholat malam. Capek aku niat sholat malam. Tapi kok tertidur, ibu-ibu dapat pahalanya sholat malam. Terus kalau tidurnya sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus niat yang baik terus. Niat yang baik terus untuk sholat malam supaya kita dapat pahalanya sholat malam. Semoga bermanfaat. Dan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.